Oke, udah ya. Pastikan dulu ini VMnet-nya udah semua. VMnet 1 sampai 8-nya sudah ada semua ya. Host only. Ya ini kalau pakai virtual seperti ini, harus bikin dulu pengganti port-portnya ya. Di router kan ada berapa port butuhnya tuh? Ada 4. 4 router kan? 4 port. Terus nah ini di router ada 1, 2, 3, 4 dengan WLAN ya, pengganti WLAN-nya. Kalau di router asli ada WLAN 1 kan? Di sini WLAN 1 kita ganti dengan VMnet 8. Jadi ada 4 port. Terus di switch ini, router sebagai switch ada berapa port nih? VMnet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dengan bridge totalnya ada berapa? 10 ya. Nah, makanya di sini kita aktifkan VMnet 0 sampai 8. Kalau yang 0 bridge ya. 0 bridge, kalau yang lainnya 1 sampai 8 host on. Kita akan install dulu yang switch dulu ya. Kita akan install yang switch. Oke, bikin yang baru. Next. Nah, ini ISO-nya pakai yang di atas 6.40-an ya. Jangan yang di bawah 6.40. Bapak di sini pakai 6.45. Kalian pakai yang sama dengan Bapak atau lebih tinggi? 48 boleh. Asal jangan di bawah 40 aja. Next. Next. Kita kasih nama di sini switch. Bapak kasih beda ya, kalau kalian boleh switch doang. Karena sudah pernah ada nama switch, jadi Bapak tambahin namanya. Nah, ini harddisknya jangan gede-gede, satu aja, 1 giga. Terus di single file. Kalau kalian mau pakai default juga mangga silahkan. Tapi siapa perkecil? Kalian mau 8 giga tetap boleh, mau multiple boleh silahkan. Kalau apa biar cepat ini disatukan saja, 1 giga, ini single file. Next, customize hardware. RAM-nya jangan gede-gede, 64 aja. RAM 64. LAN card pertama di sini apa? SSS di switch di sini. VMnet 1, ada 1 ya. Ada 1 VMnet 1. Di topologi ada 1 atau VMnet 1. Berarti kita pakai di sini. Ini ada 1, rubah jadi VMnet 1. Sudah host only ya. Oke. Sekarang tambahkan lagi VMnet header lagi ya. Ini yang kedua, pilih VMnet 2. Pokoknya berurutan dengan ya, VMnet 2, header 2, header 3 di sini pakai VMnet 3 gitu ya. Sampai header 6, sampai yang header 5, VMnet 5 dulu. Sok tambahin. Jangan sampai ketukar nih, ada header 2 nih ya. Network adapter 2 itu artinya header 2. Ini salah tidak akan connect pokoknya, harus benar. Header 3 VMnet 3. Ya, header 3 VMnet 3. Header 4 VMnet 4. Ya. Header 5 VMnet 5. Nah, itu ya. Dah. 1, 2, 3, 4, 5 harus sesuai ya, jangan sampai salah masang. Sampai 5 dulu. Nah, sekarang di sini ada tambahan 1 nih. Ada tambahan wireless. Karena ini virtual, tidak punya interface wireless kan, maka kita ganti dengan VMnet. VMnet berapa? VMnet 6. Pengganti wirelessnya ya. Kalau di routerboard ada ada WLAN 1. Karena di sini pakai virtual, berarti nggak ada WLAN 1. Tapi kita ganti dengan VMnet 6. Header 6, VMnet 6. Tambahin.
Network adapter yang ke-6, tambahkan ininya VMnet finish. Dah ya? Silakan di close, di finish, installkan. Nah, ini router yang difungsikan sebagai switch manageable. Ini install seperti biasa. Tekan A, tekan I, tekan no, tekan Y. Awas ya, ini tekan A dulu semuanya. Nah, ini kalau misalkan 8 GB cepat. Install cepat. Kalau yang yang 1 GB cepat, kalau 8 GB lama nih. Agak lama di sininya. Dah, selesai. Nah, sampai sini stop dulu. Jangan dulu dikonfigurasi. Kita membuat virtual mesin untuk yang router. Ini yang switch sudah selesai. Sampai dia login muncul ya. Nah, ketik login berarti ini sudah selesai installnya. Selesai dulu pekerjaan di router yang sebagai switch. Sekarang kita akan bikin virtual mesin untuk router 1. Caranya sama kayak tadi, cara awalnya sama. Kasih nama di sininya router. Ini maksudnya buat apa? Ini buat penamaan folder virtual mesinnya ya. Jadi kan kalau yang tidak punya komputer, pekerjaan yang hari ini bisa dikopikan nih folder ini nih, folder yang kalian buat namanya ini ya. Kopikan nanti ke handphone atau ke flash disk. Bisa itu kerjaannya nanti di rumah tinggal di open lagi. Nggak usah buat dari awal. Di mana filenya ada di sini nih, ada di My Document, ada virtual mesin, nanti dalamnya ada folder router P yang kalian buat tadi ya. Ini samakan saja 1 GB single file customize. RAM-nya sama kayak tadi 64. Nah, ini lihat, jangan salah di sini sekarang. Header 1 apa tadi di topologi? Header 1 bridge ya. Oke, berarti di sini rubah jadi bridge. Ini bridge. Tambah lagi header 2. Header 2 di sini apa? VMnet 1. VMnet 1. Finish. Tambah lagi header 3. VMnet 7. Tambah lagi VNet 4. Nah, VNet 4 di sini pengganti dari WLAN 1 ya. Menggunakan VMnet 8. Pengganti WLAN 1. Nah, ini penggantinya jaringan hotspot ntar, VNet 8. Udah close, selesai, finish. Install lagi. Install seperti biasa yang kayak tadi ya. Tekan A, soalnya kalau nggak tekan A nanti tidak bisa nyeting hotspot. Kalau di router asli, ini namanya package. Ya, sudah ada, nanti kalian tinggal di Winbox-nya. Sistem package. Nanti ada nama hotspot atau tidak. Kalau ada berarti bisa disetting hotspot. Kalau nggak ada berarti kan harus install NPK kayak kemarin. Pas install ulang. Ini udah beres, tinggal install. Tekan I, ini no. Sekarang yes. Dah. Oke, enter. Ya, sudah selesai. Sampai sini sudah selesai nginstalnya.
Udah jadi virtual mesinnya, pengganti router asli nih sama switch-nya. Sekarang kita konfigurasi dari router dulu. Ya. Konfigurasi dari router dulu. Di sini hanya di settingnya pertama, internet gateway, karena di router harus ada internet gateway-nya. Yang kedua, memberi IP address dengan ketentuan seperti ini. Pada header 2 dipasang VLAN 10 sampai 40. Ya. Kita mulai sekarang nyeting nyeting router. Kalau di yang asli, kalian tinggal Di yang asli kan tinggal di IP-nya di DHCP kan atau distatikan biar bisa masuk Winbox, gitu kan? Kalau di virtual, kalian masuk control panel, aktifkan salah satu VMnet yang ada di router 1. Ya. Kok ini? Nah, karena apa lewat WiFi, maka WiFi ini konek internet harus kita rubah dulu. Jangan sampai konek internet acak-acak IP-nya, sob. Karena ini virtual ya. Kalau pakai yang asli nggak perlu diacak-acak. Iya, kalau yang pakai WiFi. Kalau yang kalian pakai kabel, ya yang kabel yang diacak-acaknya. Pokoknya sampai tidak ada koneksi internet di sini. Nih, no network access. Tadi kan internet ya. Sekarang sudah tidak ada internet akses. Nah, ini di refresh. Lihat, di sini kita yang aktif hanya VMnet 1 sama VMnet ini bukan 5 ya, bukan yang ini di yang aktif ya. Lihat di sini yang aktif 1 2 3 1 7 8. Jadi kan bisa ngonfig dari salah satu itu. Ya. Bapak di sini pakai VMnet port 2 berapa sih port 2? Header 2T VMnet 1 ya. Bapak akan config dari port 2 atau VMnet 1. VMnet 1 mana nih? Nih. Yang dilihat jangan atas ini ya. Tapi yang dilihatnya nih, yang muncul di kotak warna ini nih. Nah, ini ya. Bisa salah. Kan beda-beda nanti namanya ya. Ini boleh di-rename nih. Ini boleh di-rename seperti ini. Ganti VMnet 1 kalau bukan VMnet 1 ya. Dari mana Pak ngerubahnya? Lihat ini. Nah, lihat yang ini nih. Nah, ini muncul kan? For VMnet 1 ya. Oh, berarti ini bisa dirubah. Kalau yang bukan tulisannya seperti ini boleh diganti VMnet 1 biar memudahkan. Ya. Terus Bapak akan nyetin dari VMnet 2 tadi ya. Nah, ini VMnet 2 kita enablekan. Kalau nanti router asli kalian berarti nyolokin dari port 2 gitu ya. Silakan IP ini mau dibuat DHCP statik atau DHCP mah enggak, silakan ya. Yang penting bisa kebuka Winbox. Sama ini pun, yang virtual sama. Ini boleh di statikin atau boleh di optain. Yang penting ini aktif. VMnet 2. Karena yang asli nanti kita akan config dari port 2. Sekarang kita buka Winbox. Kita akan buka Winbox. Nah, di sini di Nextboard lihat. Di sini masih bingung namanya siapa ya? Nah, biar memudahkan seperti biasa, kita masuk yang router dulu. Masuk yang router ya. Now ini. Kasih nama dulu, sistem identity set name. Kasih nama di sini router Prihat misalkan. Dia kasih nama. Biar ada ciri itu router punya kalian. Itu wajib. Bisa nanti kamu masuk punya orang lain ya. Jadi panjatkan batur berhasil. Nah. Oke, ini router sudah. Sekalian deh dengan yang switch-nya, jangan lupa. Admin kosong host. Kalau gini tekan key.
System identity set name switch kok gitu. Nah, udah. Sekarang kita mulai kembali ke Winbox-nya. Nah, sekarang sudah ada nih. Sudah ada router prihat, ada switch prihat. Sekarang kita akan config dulu yang router. Masuk ke router berarti. Awas ya, wajib kasih nama dulu routernya. Biar nggak kebalik nyetingnya. Kita setting router. Loginnya admin, passwordnya kosong. Ini di oke. Nah, sudah ada ya. Router prihat. Lihat OS-nya, awas. Lihat OS-nya. 6 titik berapa kalian? Ya. Yang penting di atas 640 ya. Sampai sini dulu selesai. Oke. Pada router yang pertama kita setting adalah internet gateway. Ya, kita buat dulu internet gateway. Yang pertama apa? IP DHCP client dulu ya. Header 1. Oke, bentar. Biar memudahkan, interface-nya kita ganti nama dulu. Header 1 kita kasih nama bridge atau gateway ya, gateway. Header 2 itu kemana? VM 1 ya. Ini nama nanti buat terang. Masih ingat kan dulu di Cisco ya, ada terang. Nah, ini VNet 2 yang jadi terangnya. Header 3 kemana ini? VMnet 7 S7 atau ke server. Oke. Header 4 kemana nih? Nah, ini ke VMnet 8 atau kalau yang nanti di asli namanya ke WLAN ya. WLAN 1. Iya. WLAN 1. Nah, kalau sudah ganti nama biar ini memudahkan saja. Sekarang kita IP address tiap interface ya. Pakai DHCP client untuk yang header 1. Header 1 bridge atau ke internet ya. Usepeer DNS-nya adakan biar tidak usah buat lagi DNS server ya. Terus NTP-nya boleh di checklist, root-nya yes. Oke. Sampai bound di sininya. Nah, bound ya udah. IP-nya macam-macam, pasti beda-beda. Nah, ini IP yang kita dapat. IP address yang kita dapat di router. Oke, sudah? Belum bound? Sekarang kita isi IP address untuk yang lain. Di sini kita akan kasih address dulu yang ini nih. Isi IP address untuk yang header 3 dulu. Header 3 yang ke server ya. 192.168.50.1/24. Header 3 nih. Jangan salah pilih. Lihat topologinya baik-baik. Add 192.168.50.1/24. Itu ya. Nanti duanya punya server. IP-nya untuk si server. Awas, headernya jangan salah. Header 3. Apply. Header 3. Lihat topologi aja, lihat soalnya. Sekarang copy. Ini udah di-apply ya. Ini sudah muncul. Sekarang kita copy yang ke WiFi atau hotspot atau WLAN. 60 tambah absen titik 1 ya, /24. Kenapa?
Kamu absennya berapa? 33 tambah 60. Jadi 93. Ya. Bapak absennya 0 tambah 60. Ya 60 tetap ya. 1. Semuanya titik satu. Karena ini gateway. Titik 1 semuanya. Awas. Header 4. Kalau di virtual ini header 4. Nanti kalau di router asli pilihnya WLAN 1. Itu ya, ingat ya. WLAN 1. Apply. Oke. Oke. Nih sudah. Header 1, 3, 4. Selesai. Berarti yang ini sudah selesai. Ya. Kita kasih tanda yang sudah selesainya. Nah, itu ya udah beres. Sekarang kita ngasih IP header 2. Nah, tapi ini header 2-nya di VLAN kan? Nah, berarti kita harus perhatikan ini, jangan sampai salah nih. Di router hanya perlu mengaktifkan interface VLAN-nya saja. Ya. Di router itu hanya mengaktifkan interface VLAN-nya saja. Dan IP address VLAN-nya, ya. Nah, itu dulu. Caranya gimana? Lihat ini. Karena ini kan nggak bisa langsung di IP-in ya. Harus ada interface-nya dulu. Masuk menu interface. Nah, ini interface. Add VLAN. Iya. Interface add VLAN. Sudah? Nah, ini bikin nih VLAN 10. VLAN ID-nya juga sama 10. Ya. Kita bikin interface VLAN 10. Namanya VLAN 10. ID-nya 10. Ininya pilih interface-nya yang 2. Header 2 atau trunk. Ya. Kenapa di header 2 trunk? Karena lihat, nanti semua VLAN ini akan disalurkan lewat header 2 kan? Ya. Header 2 di router nih. Kita kan lagi nyetir router sekarang ya. Makanya header 2 inilah yang jadi trunknya. Jadi semua VLAN di router diarahkan ke interface header 2. Awas, tolong perhatikan kalau ada yang nggak jelas silakan langsung nanya. Jadi semua diarahkan ke header 2. Apply di sini. Apply ya. Nah, lihat. Jadi sekarang ada nih. Nambah VLAN 10. Muncul di bawahnya header 2. Ada. Nah, sekarang biar cepat gini. Copy. Nah, ini ganti jadi VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Dah. Kenapa? Nanti aja, oke, terakhir. Apply terus copy. Nih udah beres nih ya. Di apply. Kalau udah beres di apply. Nah, nanti muncul kan? VLAN 20 muncul ya. Copy. Gitu. Kalau udah muncul copy pokoknya. Ini VLAN 30 apa? Copy lagi biar cepat. Iya. Sama kan? VLAN 30, VLAN ID-nya 30. Biar gampang. Ini interface-nya berubah-ubah karena udah kedua ya. Apply lagi. Tunggu muncul di sini. Nah, muncul ya. Copy lagi. Sekarang VLAN 40. Rubah VLAN ID juga 40 gitu. Apply. Oke, iya sampai 40. Nah, udah beres semua. Oke semua sekarang. Oke. Selesai. Oke. Setelah ada interface VLAN 10 sampai 40, sekarang lanjut ngasih IP address. Tadi kan baru sebagian ya. Nih, IP address-nya baru sebagian kan? Sekarang kita tambahin. Seperti biasa. Masukin saja sesuai soal. VLAN 10 192.168.10.1 berarti ya. 24 user. Nah, di sini subnettingnya jalan lagi nih. 192.168.10.1 slash berapa? 24 user. Yang cukup untuk 30. Yang 30 berarti. Slash 2 tuh. Nah, gitu ya. VLAN dipasangkan ke VLAN 10. Nah, gitu. Ya. Kalau sudah di-apply, copy lagi. Rubah VLAN sekarang VLAN 20.1 tetap ya.
Slash-nya berapa nih? Slash 16 user, berarti kita pakai yang 30 user. Pasti sama slash 27. Sama slash 27 ya. VLAN-nya awas, VLAN 20. 20 awas jangan salah interface pasangnya. Sudah? Apply lagi. Copy lagi. Sekarang VLAN 30. VLAN 30. Ininya pasti sama 30. Titik 1 slash berapa? Ini 36 user butuhnya. Pakai slash 2. Nah, terus 26 berapa sih semuanya? Totalnya masa berapa 26? 62. Itu sudah hafal ya? Mungkin bisa ganti soal, kudu cepet hitungnya. Ya, karena 36 user, maka kita pakai slash 26. VLAN 30. Apply lagi, copy lagi. VLAN 40 sekarang. Slash berapa tuh? 8 user, berarti cukup yang 14. 28. Slash 28 berarti. Nah, gitu. Awas, VLAN 40 ya. Apply, oke, ini oke lagi, ini oke lagi, ini oke lagi. Selesai. Nah, sekarang sudah ada nih IP router segini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. IP address sudah. Apalagi nih? Biar internet kita yang jalan. Cek dulu. Tadi kan udah pakai DHCP client ya. Tidak perlu DNS, tidak perlu IP root ya. Langsung tes ping Google. Pastikan ini harus connect dulu ke internet. Nah, ini sudah connect internet. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Berarti ini sudah beres. Kita kuningin dulu. Ya. Nah, sekarang kita setting, lanjutkan yang internet gateway biar beres ya. Selesaikan internet gateway dulu nih. Internet gateway kita beresin. Router udah connect ke internet. Sekarang kliennya biar connect ke internet kita pasang. Nah, IP, firewall, NAT, add, SCN NAT, out interface-nya header 1, actionnya masuk ke red. Nah, udah itu aja biar cepat. Oke. Ya. Ini biar kayaknya connect ke internet. Yang berikutnya udah berarti selesai. Sekarang ini buat setiap klien mendapatkan IP secara dinamik agar dapat akses ke webnya. Web mana? Ini ya, web server nanti yang di pelajaran lain tuh. Sekarang kita akan setting DHCP server. Tapi sebelumnya, perhatikan. Biar bisa mengakses ke server ini, kan IP-nya 50.2 ya. Server ini IP-nya 50.2. Nah, kita kadang perlu namanya DNS static. Tadi kita lihat menunya, IP DNS. Nih, sudah ada kan? Sudah ada ya? Yang server dynamic servernya udah ada nih. Karena bawaan dari DHCP client. Nah, ini server ini kita tambahin nih. IP yang punyanya server 50.2. Kalau ini kan yang buat connect ke internet. Kalau yang atas ini buat connect ke servernya. Nah, ini copy. Kita tambahkan di sini static nih. Tambahkan static di sininya. Add. Nah, ini kasih nama. Ini kasih nama nih. Nama si domain kalian nanti apa di server masing-masing ya. Misalkan prihat nama titik ujikom.net misalkan namanya ya. Ini isi pakai DNS yang kalian nanti buat pas di Debian-nya. Nah, IP address-nya kopikan yang tadi. Yang 50.2. Sudah? Apply.
Oke, dah selesai. Kalau misalkan di sini yang ada 88 ya, boleh di sini ditambahkan ke bawah nih. Ini tambahin ke bawah isi 88 lah. Nah, boleh seperti itu. Ya. Ya, ini checklist. Sudah ya? Sudah ya? Nah, ini awas jangan lupa low remote action checklist. Apply, dah selesai. Berarti internet gateway sudah selesai. Tinggal di soal yang ini nih. Setiap klien dapat IP dynamic. Oh, berarti klien mana? Klien yang ini ya. VLAN 10 sampai 4. Berarti di router kita setting lagi DHCP server. Kan dinamik ya. Sintaknya awas IP DHCP server setup. Pilih VLAN 10. Ya, pilih VLAN 10. Ini seperti biasa. Next. Pastikan ini 10 ya, titik 0 kalau VLAN 10. Next. Gateway 1 betul. Ini mah tinggal next terus. Kenapa? Awas ini jangan. Hah? VLAN 10. VLAN 10. Kita kan tinggal yang VLAN doang, belum kan? IP VLAN yang DHCP-nya VLAN 10. Next. Nah, ini awas nih. DNS servernya di sini juga masukin tadi IP servernya. Yang 50.2. Tambahin aja. Yang paling atas nambahinnya ya. Cukup dua DNS saja. Ini yang ke server, ini yang ke internet. Next. Biarkan 10 menit saja. Next. Selesai. Lagi sekarang DHCP setup lagi, pilih yang VMnet 20. Ini mah tinggal next. DNS udah ada ya? Next lagi. Udah, ini mah babat terus. Sampai VLAN 40. Sok lah, nggak usah bareng-bareng, cepat aja langsung. Ini mah tinggal next terus. Asal jangan salah yang pertama aja. Kalau yang pertama salah, nanti bisa salah ke bawahnya. Nah, selesai itu. Selesai. Ya. Sekarang kita akan buat yang untuk jaringan hotspot. Karena kita virtual, maka tidak akan ada SSID ya. Nggak perlu ada SSID. Karena kita latihannya pakai virtual. Itu ya. Tidak usah nyeting SSID. Tapi kalau pakai yang asli, kalian nanti di sana nyeting ganti nama SSID, terusnya apa jenis apa? Modenya AP bridge ya. Yang begitu. Kalau yang asli. Terus frekuensinya ganti kalau nggak kedata gitu kan? Lalu apa lagi? Udah itu doang ya. Beda dengan virtual. Kalau virtual mah nggak nyeting modenya AP bridge, frekuensinya nggak usah dirubah ya. Wireless profilnya juga nggak usah dirubah. Nggak usah di-enablekan juga wilayahnya ya. Kalau yang virtual, kalau yang asli mah ada gitu ya. Ada merubah nama SSID-nya. Sekarang karena virtual bakal tidak perlu nyeting SSID. Kita langsung saja membuat hotspot di sini, ya. Ya. Setelah DHCP servernya di VLAN 10 sampai 40 beres, sekarang kita lanjut IP hotspotnya ya. Sintaknya IP hotspot. Nah, berhubung ini virtual sekali lagi, tidak perlu mengenablekan WLAN 1 ya. Tidak perlu setting SSID, tidak perlu setting apa? Frekuensinya, tidak perlu setting wireless profilnya. Ya. Langsung ke hotspot setup. Kalau yang asli harus di-enablekan dulu. Pilih, nah penggantinya WLAN 1 itu ada di VMnet 8, itu ya. Next. Ini biarkan saja, next. Poolnya juga next lagi. Sertifikatnya non. SMTP-nya biarkan. Nah, DNS server. Ini perlu tambahin lagi. Nah,
Ini kan yang ke server udah ada, berarti yang belum ada yang ke internet 888. Itu ya. Next, DNSM-nya. Nah ini. DNSM ini sesuai soal. Nah, biar ada pembeda nama titik ruang tamu dot net. Ya. Ini buat manggil halaman login. Kalau mau ditarik salah deh. Ya. Ini buat manggil halaman loginnya. Kalau tidak ada halaman loginnya langsung muncul ya. Oke, next. Nah, usernya apa? Lihat soal ada. Ini sudah. Nah, ini ya. Usernya tamu, passwordnya 2022. Nah, berarti selesai ini hotspotnya ya. Namanya tamu, passwordnya 2022. Oke, next, selesai. Beres ya. Terus apa lagi di router nih? Kita lanjut di soal apa lagi yang ada di router? Blok ICMP yang menuju router sama blok situs ini ya. Kita blok ICMP dulu. IP, firewall, filter, rule, add. C-nya input, enggak. Protokolnya ICMP. Karena bloknya ICMP kan? Ya, berarti kan? C-nya input, protokolnya ICMP. Ini short address jangan diisi, DS jangan diisi biar sekaligus ya. Ini artinya short address-nya dari semua jaringan yang ada di router itu. Tujuannya adalah semua IP yang ada di router itu. Ya, jadi nggak usah kita rubah. Terus, jangan, biar cepat. Kalau mau pakai ini interface, kamu harus bikin hiji-hiji tiap pilan, tiap interface. Ini biarkan saja, ini interface-nya kosong. Kalau buat hiji-hiji boleh, tapi harus semua jaringan kamu harus buat. Rule-nya sama, ya. Action, drop. Karena di sini nggak ada syarat apa-apa ya. Beda dengan job sheet yang berapa tuh? Job sheet 3 ya. Itu ada syarat ketentuan berlaku kan? Nah, makanya nggak bisa sekaligus kayak sekarang. Kalau sekarang nggak ada ketentuan apa-apa. Pokoknya semua klien nggak bisa ping ke router. Makanya begini cukup. Kasih komen blok ICMP. Oke. Ini ya. Ini masih kosong, nanti pengecekannya setelah ada klien. Sekarang belum bisa dicek. Yang kedua, blok situs. Nah, blok situs boleh pakai rule di sini. Filter rule add. C-nya apa? Forward. Terus yang blok konten, masih ingat blok konten? Protokolnya apa? TCP. Terus advance konten ini ya. Nah, di sini masukin situsnya. Mana situsnya? Langsung aja, jangan pakai ww-nya. Langsung aja ini apa? lsp smk1cibinong.blogspot.com. Walaupun sebenarnya ini HTTP ya. HTTP emang bagusnya pakai proxy. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau sekaligus di sini. Udah ya? Iya dong. Pokoknya nama situsnya apa gitu. Jangan, nggak usah PW-nya, nggak usah, protokolnya nggak usah. Actionnya drop. Sudah? Komen. Blok situs. Apply. Nah,
Pak, gimana kalau saya mau bikinnya pakai proxy aja? Ya boleh, berarti ini nggak usah dibuat gitu ya. Jelas ya? Kalau nanti ini udah jadi yang pakai firewall ini berhasil, berarti proxy tidak usah gitu. Tidak usah blok situsnya di proxy maksudnya ya. Udah beres sampai sini? Oke. Ini belum kita cek. Sekarang kita cek dulu lewat jaringan hotspot. Ya. Kita akan melakukan pengecekan. Karena settingan di router mah sebetulnya sudah selesai. Ini udah dibuat. Kenapa? Oh iya, redirect belum ya, sorry. Redirect belum. Ini nih. Setting proxy ya. Loh, kok udah gini nih? Kehapus. Alah, boleh kan semua dong. Sudah. Yang jalankan proxy nanti saja di klien ya. Sekarang setting dulu proxy. Loh, kok masih belum berubah ini? Udah di save ya tadi ya? Apa sih? Ini intinya dari lipi.go.id ke smkn 1 soreang.sch.id. Nah, intinya itu ya. Redirect itu intinya. Waduh, ke delete nih. Kita buat sekarang proxy-nya. IP web proxy IP web proxy. Enable portnya biarkan ya. Terus case administratornya diisi. Case administrator di sini ya. Nama sekolah ini, nama peserta ini kan. Nah, itu ya, prihat @sekolah.sch.id. Terus case audition oke di checklist. Lalu udah ya? Reply. Ini baru enable aja ini. Ini baru mengaktifkan saja. Kita langsung ke akses aja ya. Biar nggak bolak-balik, ke akses langsung. Akses ini buat redirectnya nih. Add DST hostnya apa ini? Lipi bintang lipi.go.id bintang actionnya di now redirect to smkn 1 Soreang. Pakai ini bintang. SMK nggak usah. Setelah beres tinggal di apply. Oke. Sekarang biar aktif proxy-nya perlu kita redirect kan? Sintaknya apa? IP firewall NAT add gitu kan? Nah, awas. IP firewall NAT add ininya jangan src-nya tapi dstNAT. Terus protokolnya TCP. Ini portnya 80. Actionnya redirect. To portsnya proxy ya 80. Sudah? Apply. Ya, kasih komen boleh. Ini NAT proxy. Kita oke. NAT-nya udah ada nih ya. Ini NAT yang
biasa yang semua klien connect ke internet. Ini NAT hotspot, ini NAT proxy ya. Udah, sekarang tinggal kita cek dulu nih. Semua yang kita tadi setting, kita cek dulu lewat jaringan hotspot. Nah, kalau di yang asli, router asli, kalian tinggal pilih saja di sini wireless yang WLAN-nya apa? Ruang tamu gitu ya. Nanti tinggal masuk halaman login. Kalau di yang asli. Nah, karena kita virtual, tidak ada WLAN-nya ya, maka kita ganti. Tadi penggantinya WLAN 1 apa? VMnet 8. Maka kalian di sini karena virtual aktifkan VMnet 8 di kontrol panelnya. Ini matikan dulu nih, cabut kalau aslinya ya, cabut dari kabelnya dari VMnet 2 atau DNR 2 ya. Kalau di virtual di disable, kalau yang asli nanti dicabut. Terus komputer atau laptopnya atau handphonenya kalian nanti pakai WLAN. Kalau di virtual tadi pakai VNet 8 ya. Enablekan di sini properties. Oh, langsung masuk. Kenapa? Karena sudah DHCP kliennya sudah diobtainkan. Nah, IP versi 4-nya ini diobtainkan ya. Di yang hotspot, awas ya. Ya, di sini VNet 8. Kalau di virtual VNet 8 diobtainkan. Nanti ketika dapat IP dia, nah lihat ya, dapat IP enggak nih? Dapat kan 60. Cek ini, harus pastikan 60 tambah absen kalau kalian ya. Nah, di sini masih apa nih, lihat nih. Di sini masih nggak ada nih servernya. Ya. Berarti ini tidak akan bisa ngakses web servernya. Nggak apa-apa, kita coba dulu, loginkan dulu saja ya. Kita loginkan, karena kalau nggak login tidak akan bisa masuk Winbox kalau yang aslinya. Ya. Di sini Winbox-nya pasti disconnect kalau yang asli ya. Nah, di sini kalian silakan login tamu. Passwordnya 2022. Ya, di virtual ini pakai VNet 8 dia enable kan? Oke kan? Nah, sudah connect, ini jangan di-save. Ntar dulu. Ya. Kita cek dulu nih, masukin tadi domainnya apa? DNS yang hotspot. Nama spasi ruang tamu ya. Ruang tamu.net. Nah, ya muncul nih. Ini berarti hotspotnya sudah berhasil. Nah, sekarang kalau udah ini berarti udah berhasil hotspotnya. Cuman tadi kita lihat IP address-nya yang di sini, ini refresh dulu ya. Di sini VNet 8. Kalau yang di asli nanti WLAN ya. Di jaringan wireless-nya. Status lihat. Di sini DNS-nya nggak ada nih, DNS yang punyanya server. Ini cuma bisa connect ke internet aja. Ya, ini kalau yang nggak ada. Coba kita cek yang lain. Situsnya buka nggak nih? Ini ke internet buka nggak? Buka ya. Berarti ke internet bisa. Cuman ke server tidak akan bisa. Gimana caranya? Nah, cara ngerubahnya, masuk ke sini, ke MikroTik yang router ya. IP DHCP server. Kalau nggak adaan, siapa yang nggak adaan? Bukan, yang IP server. Yang 50.2. Lihat di sininya kalian. Yang Bapak tidak ada, yang 50.2-nya nggak ada nih. Yang absen bukan, yang 50.2. Ada nggak kalian di sini? Nggak ada. Nah, berarti perlu ditambahkan. Caranya gimana? Lihat ini. Karena kalau nggak ada nggak bisa ngakses web e-commerce nanti. Masuk ke DHCP server, bagian network. Nah, network ya. Network.
Nah, cari yang hotspot network ini kan. Ini hotspot. Nah, masukin DNS di sini nih. DNS server. Masukin IP punyanya server. 50.2. Terus tambahkan yang bawahnya 8888. Jadi DNS ada dua, DNS ke server sama DNS yang internet. Apply, oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba diskonekkan dulu nih. Si hotspotnya dari mana? Dari sini. Menu hotspot aktif. Yang tamu ini masih aktif nih ya. Kita diskonekin, kita hapus. Yang aktif. Di menu hotspot, IP hotspot ya, IP hotspot aktif. Hapus. Yang tamu tadi kita login, hapus. Terus cookiesnya juga sama dihapus. Jadi kita log out dari si tamu. Iya, yang cookies. Yang cookies hapus. Itu tuh cara cara mengeluarkan user hotspotnya. Ini kan udah login ya. Kita log out, lihat. Ya ini tinggal log out aja, log out tuh kan. Gini kan, muncul seperti ini lagi. Kita login lagi. Tamu 2022. Oke. Nah, login. Di sini kita disable dulu nih. Perangkat yang wirelessnya hapus. Kalau hapus di disable kalau yang asli routerboard. Kalau yang virtual VNet 8-nya ini kita disable dulu. Disable, enable. Sekarang lihat status. Nah, ada kan sekarang ya? Udah ada. Disable, enable lagi. Setelah hotspotnya bisa connect tadi ya, sudah berhasil hotspotnya dicek dengan cara diketikkan IP DNS hotspotnya ya. Sekarang tinggal cek ke internet udah bisa. Sekarang blok ICMP. Buka routernya. Kita cek paket dan bitnya. Nah, yang ICMP ya. Nah, ini ada yang akses nih. Kita reset dulu, reset counter. Reset counter, dinolin dulu. Yang ICMP. Yang ICMP kita kosongin dulu. Ini ada yang mengakses terus ya. Gak masalah, biarkan saja dulu. Kita buka CMD. Ya. Ping ke IP VLAN 10 coba. Nah. Ya, tidak keblok nih. Tidak keblok. Sudah keblok. Nambahkan paket bitnya ya. Nggak keblok. Tadi yang ping ke IP VLAN 10 udah berhasil keblok ya. Sekarang kita lihat lagi VLAN yang 20, VLAN 20. Ini sama nih. Keblok juga ya. Keblok. Terus di di VMware-nya. Nah, ini ya. Nih, sudah ya. VLAN 20 udah, sekarang VLAN 30. Kita cek. Ininya bergerak nih, harus bergerak ininya. Jangan sampai nggak bergerak. Paket bitnya harus bergerak. Nah, udah berhasil ya. Pokoknya udah bergerak satu kali, nambah udah cukup. Sekarang cek ke 40. Cek ke 40, lihat bitnya jalan lagi atau enggak nih. Nah, sudah jalan ya. Oke, berarti ngeblok ke IP router sudah selesai. Sekarang blok apa lagi? LS
LSP ya. Blok yang LSP ini. Situs, blok situs. Kita buka Chrome. Kita buka Chrome. Nah, ini masuk LSP SMK Cibinong. Nah, ini kan connect internet ya. Nah, ini situsnya yang ini. Nah, ini masih kebuka nih. Ya. Masih kebuka di sini. Coba kita lihat. Bitnya nggak jalan kan? Kita ke Chrome-nya dulu. Kita hapus semua historinya. All time ya. Ini klik. Clear data dulu. Kita coba. Routernya tadi sudah di reboot ya. Kita konekin lagi. Nah, ya. Dia minta login lagi nggak? Cek dulu aja. Masih nggak keblok? Ini sudah login belum? Kita cek perlihat apa tadi ruang tamu ya? Tamu.net BC belum login di sininya. Oh, sudah login ya. LSP SMKN 1 Cibinong. Loh. Dapat IP-nya nggak ini? Cek dulu ya. Nah, bisa nih. Bisa. Sekarang kita coba buka, klik kanan. Ini masih loading, apakah keblok? Kita lihat di Winbox-nya. Oh, masih kebuka ini. Masih kebuka, internetnya aja yang lemot ini. Oh, habis baterai. Cinta, coba aku tak. Kita coba benerin dulu rule-nya. Yo, perhatikan. Kalau ini situsnya yang LSP ini nggak keblok pakai firewall, kita blok pakai proxy. Kan ini HTTP ya. Kita blok pakai proxy. Coba kita masuk ke Winbox-nya. IP proxy akses. Tinggal ditambah ininya. Di DST host. LSP SMK Cibinong. Pakai bintang. Pakai bintang ujungnya ya. Deny. Apply. Oke. Belum. Nah, sudah. Sekarang kita coba buka lagi situsnya. Nah, sudah keblok ya? Pakai proxy keblok nih. Pakai proxy keblok. Jadi pilihannya dua. Kalau nggak pakai proxy, pakai firewall. Dua-duanya enggak. Pasti ada yang salah setting tuh. Blok situs sudah. Sekarang tinggal yang ini sudah. Sekarang tinggal yang redirect. Buka LIPI yang munculnya malah SMK 1 Soreang. Silakan browsernya dibuka. Ketik LIPI. Pilih yang lipi.go.id ya. Diklik.
Yang munculnya malah ke SMK gitu ya, bukan muncul LIPI. Dah. Nah. Oke. Kenapa? Kenapa, Neng? Nggak keblok ya, nih? Nanti, itu troubleshooting, ntar dulu, skip dulu. Yang pasti nih sudah cara tadi sudah bisa nih ya, ngeblok lewat firewall atau lewat proxy. Udah berhasil blok-blokannya. Settingan router udah beres nih. Sekarang tinggal kita lanjut ke settingan switch untuk VLAN-nya. Nah, tadi nguji dari sini udah selesai. Udah berhasil ya. Tinggal yang dari VLAN-nya. Dari VLAN-nya ini. Kita harus konfigurasi si switch. Nah, perhatikan. Untuk konfigurasi router ini sebagai switch, kalau yang di yang VMware, kita butuh yang VMnet 6. Tapi kalau yang di yang asli, kita butuh WLAN 1. Nah, makanya sebelum yang lain-lain, kita akan setting dulu hotspot untuk meremote, ya. Karena kalau ini udah jadi switch, nggak bisa dikonfigurasi. Harus ada IP yang buat manggil Winbox-nya, ya. Nah, makanya sekarang lihat kontrol panel. Kontrol panel yang VMnet 8-nya kita disable. Jadi hotspotnya kita matikan yang lewat router tadi kan. Ini logikanya harus jalan nih. Logikanya harus jalan. Kita sekarang VMware virtual, tidak ada WLAN. Diganti jadi tadi berapa? VMnet 6. Untuk yang switch ya. Untuk yang switch. Untuk yang ini kita ganti pakai VMnet 6. Nah, kalau yang asli mah nanti ini pakai WLAN 1. Jadi buat konfigurasi switch, ingat harus login dulu ke jaringan wireless atau hotspot. Kita buat dulu sekarang. Ini VMnet 6-nya kita aktifkan. Kalau di yang router asli berarti kalian konekin ke jaringan Wi-Fi, ya, ke jaringan wireless. Kalau untuk konfigurasi awal boleh sih dari Eder 2 ya, colokin Eder 2, konfigurasi dulu hotspot, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Winbox-nya. Udah muncul belum? Udah muncul belum yang switch kita? Wah, jadi banyak nih ya. Nah, masuk ke switch yang punya kalian ya. Ada? Ada ya? Loginnya admin, passwordnya kosong, masih default ya. Yang switch, awas jangan yang router. Yang router udah beres. Sekarang yang switch, konekin. Nah, di sini tidak perlu internet gateway. Di sini hanya butuh setting IP hotspot untuk meremote ya. Untuk meremote switch. Oke, kita masuk ke switch-nya. Ini switch ya. Pastikan yang switch ini. Udah switch? Langsung setting IP address-nya. Ya, so. VMnet 6. Udah ya? Eder 6. 666.1/8 tadi ya. Apply. Oke, udah. Ini. IP address dulu. Kita mau nyeting hotspot langsung nih. Kalau di yang asli jangan lupa nanti kalian WLAN satunya di enable ya. Terus masuk menu wirelessnya, dibuat modenya AP bridge. Seperti biasa kalau mau nyeting hotspot ya. Yang kemarin kan sudah tuh cara nyeting hotspot yang asli. Harus seperti itu. Di-enablekan dulu, pilih modenya AP bridge itu kan. Pilih frekuensinya kalau mau biar kedetek.
Kalau nggak kedetek ya udah biarkan saja. Frekuensinya jangan dirubah. Nah, berhubung ini di VMware tidak ada settingan itunya. Kita langsung setting IP hotspotnya. IP nama apa? Interface-nya? Oh, boleh. Ini berarti jadi kalau kalian nggak connect Winbox di router asli ya, jangan di wireless, tapi pilih port 2 untuk konfigurasi awalnya ya. Buat konfigurasi bikin hotspot gitu. Untuk awal aja dari header 2. Kalau sudah ada kedetek, nah seperti ini silakan masukin lagi ke Winbox-nya. Ini headernya terbaru biar nggak bingung lah. Ini apa? Terang ya. VM1 terang. Yang duanya VMnet 2. Kalau yang udah paham tidak perlu dirubah lagi, langsung aja ini VLAN berapa? 10 ya? VLAN 10. Header 3-nya VM3 VLAN 20. VM berapa nih? 4. VLAN 30. VLAN 5-nya header 5 VM5 VMnet 5 maksudnya. VLAN 40. Header 6 ini pengganti dari WLAN. Pengganti WLAN 1. Ya. Nah, udah. Ya. Ini sekali lagi, kalau kalian nggak bisa masuk Winbox ya. Jika nggak bisa masuk Winbox, aktifkan dulu dari header 2 atau header 3 atau header 4 atau header 5 ya. Kalau nggak bisa kene berarti IP-nya harus statikin dulu. Ya, bikin IP statik di routernya, di switch-nya. Tapi di interface yang WLAN 1 ya, atau di header 6. Yang penting kan bisa masuk dulu ke Winbox-nya. Sekarang sudah masuk Winbox, sudah ganti nama. Baru nyeting hotspot-nya. IP hotspot setup header 6 atau WLAN 1 kalau yang asli ya. Next ya. Nyeting IP hotspot, interface-nya yang WLAN 1 atau header 6. Tinggal di next terus, next lagi. Nah ini header 6. Nah DNS-nya ini mau diisi mau nggak masalah, karena hotspot ini hanya untuk remote ya, bukan untuk connect ya. Ya kalau mau diisi 88 aja. Ini hotspotnya kan di switch hanya untuk konfigurasi aja ya, untuk meremote. Next. Nah DNS name-nya lihat di soal. Nah ini nama.remote.net. Nanti kalau di router asli pada bagian SSID diganti namanya ya, nama.remote. Kalau yang asli, kalau yang virtual nggak pakai. Nama .remote.net ya. Ini buat meremote routernya. Password dan akunnya ini boleh samakan dengan yang tadi biar nggak bingung ya. Tamu aja, tamu 2022. Nah di sini tadi nih Hera. Tadi kamu nggak bikin ini kan ya? Di sini bikinnya. Langsung ke next pasti itu teh. Kelewat. Nggak mungkin, pasti ada. Cepetin tadi nextnya kayaknya mah. Udah ya? Next, selesai, oke itu. Sudah.
Ya, sudah nih. Ini pastikan connect dulu, loginkan dulu ya. Masukin tadi yang prihat dot remote dot. Kalau yang aslinya kalian connectin dulu wifi-nya ya. Kalau di sini aktifkan ke VNet 6. Nah, ini belum muncul. Nah, ini belum muncul berarti belum connect lewat VNet 6 biasanya. Atau belum connect lewat WLAN-nya. Oh, ada remote-nya. Nah, ya. Pastikan dulu sudah connect lewat VNet 6-nya. BC nggak connect lewat VNet 6. Ya, nih, ini lewat sini connect-nya. Ini harus enable. Ya. Yang enable hanya VNet 6 dan VNet 1 kalau di sini. Iya. Tidak akan connect internet. Nah ya, konekin dulu. Nah, udah. Yang penting sampai sini. Sampai bisa login udah selesai. Sama nanti udah terus juga ya. Kalau mau config switch, kalian harus connect dulu ke hotspot remote. Jelas ya? Ingat, kalau mau config switch harus connect dulu ke wifi yang remote. Pindah dulu biar cepat. Oke, lanjut lagi sekarang setting berikutnya. Untuk setting VLAN masuk ke menu bridge. Ya. Add dulu bridge-nya. Udah? Yang general biarkan begini. Pada menu VLAN klik VLAN filtering-nya. Ini untuk mengaktifkan terangnya nih. Sudah? Nah, bridge-nya jadi ya. Udah bridge, udah. Iya. Add kan muncul begini. Ini jangan diapain ini biarkan saja. Langsung ke VLAN centang. Oke. Udah? Nah, sekarang port. Nah, di port ini harus masukin semua. Pertama, add. Yang pertama VLAN interface-nya header 1 ya. VLAN ID-nya 1. Ini untuk yang terang. Header 1 bridge ya. VLAN-nya 1. VLAN ID-nya 1 ya. Sudah? Nah, ini oke. Oke. Ya oke aja. Jadi. Nah. Connect lagi aja. Konekin lagi aja. Konekin lagi aja. Udah ya? Sudah? Jangan asal selesai. Kagok. Add lagi. Nah, ini pindahkan. Sekarang untuk yang VLAN 2-nya. VLAN 2. VLAN 10. Untuk header 2 ya. Header 2. Nah. VLAN ID-nya rubah jadi VLAN 10. Sudah? Ini mah buat mengaktifkan portnya aja. Jadi yang port tadi apa? Ada VMnet. Ada header 2, 3, 4, 5 itu di bridge-kan ya. Add lagi. Pilih yang header 3 ya. Ini tetap bridge, jangan berubah. VLAN-nya, VLAN 30. VLAN ID-nya 30. Sudah? 20. Ya, sorry 20. Oke. Add lagi. Masukin untuk header 4. Ini VLAN 30. Apply. Oke. Udah ya? Header 4 V4. Add lagi. VLAN 5. Header 5. VLAN-nya 40. Dah. Lihat ini. 2 ya. Header 2 VNet
dari 3 VNet 3 gitu kan? Di VLAN ini, itu kan sudah ya? Pastikan ini sudah designed port. Udah ya? Jadi semua interface yang ada 1 sampai 5 ini sudah di-bridge-kan ke yang bridge 1, gitu maksudnya ya. Sudah didaftarkan ke bridge 1 semuanya. Nah, sekarang kembali ke bridge lagi. Masuk ke menu VLANs. Menu VLANs. Ini sudah ada tapi masih salah. Kita benerin. Add. Nah, ini pilih nih. Kita masukin yang mode aksesnya saja. Berarti VLAN 10. Tagnya atau ini terang ya. Target ini yang terang. Untag ini yang mode switchnya. Pilih. VLAN 10 dikeluarkannya lewat mana? Header 2. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kita VLAN 10 ini masuknya lewat header 1, dikeluarkannya lewat header 2, yaitu yang VLAN 10. Sampai sini dulu konsepnya bisa nggak? Paham nggak? Karena bentuk berikutnya sama. Ini copy dulu ya, apply dulu, apply, copy. Nah, jadi hilang kan? D-nya hilang ya. Sekarang di copy. VLAN-nya VLAN 20. Nah, untag-nya pilih yang header 3. Ini VLAN-nya 20 gitu kan. Nih, kenapa tadi kita harus kasih nama VLAN 20 biar memudahkan nih cross check-nya ya. Kalau nggak dikasih nama VLAN 20 nanti kadang bingung kalau masih awam. Makanya tadi interface-nya dikasih nama ya. Header 3 VLAN 20. Buat apa? Nah, buat ngegampangin ngisi ini. Jadi VLAN ID-nya 20 kalau VLAN-nya 20. Jelas ya? Apply lagi. Copy lagi. Sekarang VLAN 30. Tag-nya tetap ya. Masuknya lewat header 1, keluarnya lewat header 4 yang VLAN 30. Sampai sini bisa nggak? Kalau udah hafal konsepnya, oh ini VLAN 30, masuk lewat port 1, keluar lewat port 3. Kalau udah paham, gampang. Kalau 40 ya 40 berarti keluarnya itu ya. Oke, copy lagi. VLAN 40 berarti keluarnya lewat VM5 yang VLAN 40. Nah, gitu. Apply. Oke. Dah, selesai. Tinggal uji sekarang. Kita nguji, lihat topologi dulu, jangan langsung buru-buru. Tadi mah kita nguji kan dari WLAN ini ya. Sekarang kita nguji jaringan VLAN-nya. VLAN 10. Berarti karena ini virtual, kita lewat VLAN berapa nih? 2. Kalau yang asli, kalian tinggal colokin komputernya ke port 2 gitu ya. Kalau VLAN 10, VLAN 20, colokin, pindahin ke port 3. Gitu aja kalau yang asli ya. Kalau yang virtual ya begini, kembali ke disable yang VMnet 6. Disable VMnet 6. Enable VMnet 2 kalau VLAN 10 gitu kan. Jangan lupa di optain IP-nya. VMnet 2 enable. Nah, connect nih. Awas, ininya di optain ya. Optain IP-nya. Pokoknya yang VMnet ada VLAN-nya itu di optain semua. Ya, yang 6-nya disable. Kan kita udah nggak config nih. Kita mau ngecek aja. Oke, detail lihat. Dapat IP 10 nggak? Kita dari VLAN berapa tadi? 2 ya. Nih, VLAN 2, VLAN 10 di VMnet 2, port 2 ya, port 2 nih. Dapat IP 10? Dapat DNS-nya 52? Dapat? Aman. Sekarang tinggal refresh. Gak mungkin pasti bisa. Santai.
Sekarang reset dulu. Reset ke mana saja, terserah. Reset harus muncul bilang 10 ID-nya. Apa ID-nya ya? Nah, muncul ya. Ini mah kudu pencet. Nah. 10. Nah, di enter neng, di enter. Hah? Enter. VMnet 6-nya di disable neng. Oke ya nih. Sudah? Lihat. Tolong konsentrasi dulu. Ini sudah lewat yang router VLAN 10. Sudah connect juga ke internet ya. Nah, berarti pengujiannya tinggal apa? Tinggal nih yang LSP ini di reload lagi aja. Yang LSP reload. Blok kan? Blok ya? Blok. Pokoknya ini harus blok nih. Cirinya bener sama kayak yang tadi di hotspot. Ini ke blok, terus ping ke IP router ya. Ping ke IP-nya VLAN 10. VLAN 10. Jangan RTO, bukan RTO, harus nggak connect, ya. Oh ya RTO. Maksudnya, perhatikan dulu. Maksudnya RTO-nya. Perhatikan dulu. RTO. Jangan sampai muncul yang unreachable maksudnya, ya. Destination unreachable jangan seperti itu, harus yang RTO itu maksudnya ya. Hah? Kalau masih replay, coba lagi cek lagi yang konfigurasi VLAN di router sama VLAN di sananya ya. Ya besok. Terus cek lagi ke VLAN 20-nya. Ya sama. Sebenarnya kalau udah benar satu, pasti yang lainnya benar kalau mainnya copy-copy ya. Ya, kalau yang 20. Bisa. Hah? Apa? Berarti blocking udah ya? Blocking sudah, tinggal yang redirect. Lipi. Lanjut jangan buru-buru dong. Ini harus ke SMK Soreang. Selesai. Gitu ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita yang port Nah, jalankan aplikasi port. Kita coba pakai WinSCP. Kalau yang nggak punya ya lihat saja. Nanti besok kita praktekin. WinSCP. Nah, WinSCP ya. Kita masuk ke IP yang VLAN 10. Kalau kalian di VLAN 10 ya. Masukin IP yang VLAN 10. Portnya isi port 2. 1 port FTP ya. Ininya FTP ya. Username-nya admin. Passwordnya yang mikrotik kosong kan? Pokoknya ini akun yang mikrotik ini. Perhatikan, ini login kayak ke Winbox.
Ya, IP mikrotiknya, akunnya juga yang mikrotik. Admin dan kosong passwordnya kan? Udah gitu aja. Save, login. Nah, ini passwordnya kan tadi kosong ya? Biarkan saja kosong. Nah, sudah. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Kalau udah sampai sini ya sudah selesai ya. Kalian kalau mau dicoba bikin tadi kayak yang punyanya Wahyu, tinggal bikin folder aja. Oke. Nah, ini folder kan? Lihat, cek Winbox-nya. Kenapa? Di WinSCP, ini sebenarnya nggak perlu dicek di Winbox sebetulnya ya. Cukup di FTP ini tinggal klik kanan, new folder, new directory, ya. Nah, ini ya folder 1 tadi sudah kan? Nah, udah. Itu sudah berhasil berarti mengakses port FTP. Sudah sampai situ. Nih cirinya kan ada nih. Admin SMS Soreang FTP ya. Nih, sudah muncul ini. Udah sampai sini sudah selesai. Kalian tinggal mencoba dari pilihan 20. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Pindah kalau yang asli ya. Kalau yang asli kabelnya pindahkan. Tolong perhatikan dulu. Tuh, jadi parem. Kenapa? Ya nggak bisa. Perhatikan, ini karena perhatikan. Mana kabelnya ini kok nggak nyala lagi? Nah, perhatikan. Kalian tidak akan bisa masuk lagi ke Winbox yang switch. Karena kan tadi di disable yang jaringan WLAN-nya atau VMnet 6-nya. Nggak bisa lagi masuk Winbox yang switch. Kalau mau masuk gimana? Kalian harus login dulu yang remote tadi. Nama .remote.net ya. Lewat VMnet 6. Baru kalian bisa buka lagi Winbox itu. Pokoknya kalau mau yang config switch ini ya, harus masuk dulu lewat sini nih. Lewat VMnet 6. Kalau di VMware. Kalau yang asli harus lewat Wi-Fi yang Wi-Fi yang WLAN 1. Nah, intinya pengujian sama seperti VLAN 10 tadi ya. Kalau pindah ke VLAN 20, kalian cobanya gini. Hei, tolong perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Kalau mau cepat perhatikan. Ketika pakai router boot asli, mau ngecek VLAN 20, karena nanti cuma satu komputernya ya. Tidak dikasih semua 4 laptop, enggak. Satu laptop seperti ini sama. Jadi dipindah-pindah, asalnya di port 2 pindahkan ke port 3 gitu untuk ngecek VLAN 20. Kalau yang asli ya. Kalau yang VMware masuk kontrol panel aja, matikan VLAN 2-nya, disable, masuk ke VLAN 3. Begitu seterusnya untuk VLAN 30 dan 40. Ya, disable enable dan lakukan reset. Course ini. Nah, gitu ya. Lakukan reset, lakukan block ping lagi ya. Sama cek lagi blok situsnya dan cek lagi yang ready direct. Nah, seperti ini ya. Pokoknya terus sampai dicoba setiap VLAN-nya, jangan nyoba sama satu VLAN doang. Jelas? Oke, sampai situ berarti untuk yang AIJ selesai. Tapi nanti kalau udah digabung dengan yang enggak beda lagi. Kalau kalian udah beres pelajaran yang Pak Ruli atau Pak Asep atau Pak Irfan kan satu server tuh. Yang pakai Linux kan? Tinggal jalankan saja di VMware-nya. Jalankan di VMware-nya. Artinya apa? Kalian Nih, perhatikan nih. Di sini kan ada switch, ada router ya. Kalian di sini buat Debian-nya. Tapi VMnet-nya jangan yang lain, harus VMnet-nya yang ini. Ini. VMnet berapa? VMnet tuh 7. Nah, harus VMnet tuh 7. IP-nya harus 50.2. Yang Debian-nya.
Ya, untuk pengujiannya gimana? Pengujiannya sama lewat VLAN ini ya. Cek masuk lewat browser. Masukin DNS domain kalian sama subdomainnya. Gitu aja. Nanti munculkan e-commerce-nya. Baru nambahin file, nambahin produknya. Ya. Terus coba VoIP juga sama, lewat VLAN atau lewat wireless yang hotspot di router 1. Di router bukan di switch ya. Nanti teman terakhir. Kalau sudah digabungkan semua. AIJ mah hanya sampai barusan. Sampai blok-blokan sama ngecek traset ya. Selesai. AIJ cuma segitu. Ya, selesai.